Halo, selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktunya ke sini berbagi cerita. Apakah sudah siap berbagi ceritanya? Ya, saya sudah bersedia untuk membagikan cerita saya. Nah, coba diceritakan sedikit-sedikit apa yang kamu alami akhir-akhir ini. Nah, saya alami akhir-akhir ini yaitu ketika banyaknya tugas dan tuntutan dari organisasi, sehingga saya tidak ada waktu untuk diri saya sendiri. Bisa diceritakan bagaimana kesehariannya? Secara saya dimulai ketika pagi, saya pergi berkuliah. Setelah itu saya melakukan rapat organisasi, dan ketika malam saya mengerjakan tugas, bahkan hingga larut malam. Itu membuat saya merasa kecapean. Aktivitas kamu dari pagi ini sampai malam cukup padat ya? Iya, dan itu membuat saya capek sekali. Sepertinya kamu ini tidak hanya capek di fisik saja, tetapi pikiran juga. Iya, bahkan saya merasa nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika kamu muncul rasa malas ini, apa yang biasa kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah main HP, scroll-scroll TikTok dan IG. Bahkan saya sering ketiduran, akan tetapi itu membuat saya merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas-tugas. Jadi di sisi lain kamu ini butuh istirahat, tetapi di sisi lain juga kamu ini merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas kamu. Iya, betul. Perasaan itu pasti cukup melelahkan, seperti kamu ini terjebak di situasi yang sama berulang-ulang kali. Iya, betul. Dan itu membuat saya menjadi stres sendiri. Nah, saya bertanya kamu dulu ini, menurut kamu apa yang membuat kamu stres? Apakah tugas-tugas dari kuliah atau kamu ini kesulitan untuk mengatur waktu? Kayaknya lebih ke kesulitan untuk mengatur waktu. Jadi masalah kamu ini, masalah utamanya ini kamu kesulitan manajemen waktu. Iya, betul. Saya sering merasa bingung untuk memulai dari mana. Nah, ketika rasa bingung ini muncul, apa yang kamu biasa rasakan? Kayak yang saya rasakan sering pusing dan akhirnya menunda pekerjaan. Jadi kebingungan inilah yang membuat kamu menunda pekerjaan tersebut. Iya, betul. Sepertinya kamu ini merasa tidak puas dengan diri kamu sendiri. Iya, saya sering merasa gagal akan hal itu. Saya memahami itu, tapi penting juga melihat bahwa kamu ini telah berusaha. Nah, jadi yang kamu ceritakan dari awal sampai akhir ini karena banyaknya aktivitas kuliah dan organisasi, dan hal ini membuat kamu merasa kesulitan mengatur waktu kamu dan sering menunda pekerjaan, sehingga kamu ini merasa stres dan bersalah. Nah, kedepannya ini kita bisa membuat cara sederhana untuk menentukan prioritas. Semisal kamu bisa mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu rasa cukup mudah hingga cukup sulit. Iya,
saya akan mencoba memperbaikinya. Nah, itu hal yang bagus karena kamu sudah ingin berusaha berubah. Mungkin itu saja dari sesi ini. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, Pak.